Warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? How is life? How is everything? I hope you guys are having a good day, happy life, and healthy as well ya. Oke, kembali lagi hari ini kita akan belajar tentang sebuah artikel, tetapi pada saat yang sama kita juga belajar vocabulary-nya in English. Okay, are you ready? And this time we're gonna study about 7 reasons why you should be a nurse. 7 alasan kenapa Anda harus menjadi nurse. 7 reasons why you should be a nurse. Sebuah artikel yang sangat menarik, mari kita ikuti. Are you ready? Okay, the first one is a salary. Gajinya ya, yang pertama. Mungkin ada yang bertanya-tanya. The salary range for a nurse can vary significantly gitu ya. Nah, itu memang the salary range itu adalah range for a nurse can vary. Jadi kisarannya itu range itu ya. The salary range, kisaran gaji for a nurse can vary significantly. Untuk seorang perawat itu vary, bisa bermacam-macam dan berbeda secara signifikan based on several factors. Beberapa faktor yang menyebabkan itu ya, tergantung gitu ya. Yang pertama, degree or type of nurse. Jadi ya sekolahnya nih beda, tentu gelarnya beda, jenis perawatnya beda, gajinya beda ya. Ada banyak kan ya, kayak register nurse dan seterusnya ya, geriatric nurse and so on and so forth. Degree itu adalah gelarnya, pendidikannya. Type of nurse atau jenis spesifikasinya ya. Geographic locations ya, tempat beda harga ya. Macam UMR kan, satu daerah yang lain beda. Geographic location itu sangat berpengaruh. Kemudian facility ya, fasilitasnya juga tergantung, nanti berbeda dari satu fasilitas ke fasilitas yang lain. Facility ya. Kemudian ada experience, ini nilainya tentu berbeda. Seorang nurse yang berpengalaman dan tidak. Harganya jadi harga sih, gajinya ya jadi berbeda. Specialty, nah ini tadi keahlian khusus, ini akan membedakan juga salary-nya ya. Job status, full time or as needed. Full time itu status pekerjaannya, kontraknya ya full time ya. Full time itu biasanya sudah settle, pegawai tetap gitu ya. Atau as needed, atau hanya ketika dibutuhkan saja. Itu tentu beda ya. Part timer lah kayak gitu. Salary yang berikutnya adalah fakta ini. Kemudian saya ada fakta dari artikel yang kemudian ini dari referensinya adalah US ya teman-teman. In the United States, di Amerika in 2020, pada tahun 2020, the median pay itu gaji rata-rata lah ya, for registered nurses was 75,330 per year or 36.22 per hours. 75.330 US dollar per tahun. Banyak sekali itu ya. Saya kuliah S2 di Inggris itu hanya butuh 11 ribuan lah ya. Ini 75.000 ya. Saya 11.000 tuh setahun gitu. Udah komplit S2 gitu. Nah, ini gajinya 75.330 kurang lebih US dollar per tahun. Lalu kalau di jam, karena hitungannya jamnya, itu menjadi 36 dolar per, kurang lebih ya, 36,22 dolar US dollar per jam. Kali aja tuh 1 dolar mungkin sekarang 18, 19 ya, itu berapa ya, dikali aja. Big number ya. Ini referensinya artikel di US ya, di Amerika ya. This represents a range from about, nah ini menggambarkan range, kisaran from about kira-kira 53.410% per year gitu. Kurang lebih 53.410 per tahun sampai 116.230 per tahun. US dollar ya, bukan rupiah ya. Wow, that's a big number. Fakta berikutnya adalah kalau kita breaking down, when breaking down this practice by type. Nah, kalau kita breaking down itu adalah kita turunkan lagi secara detail practice type, tipe-tipe prakteknya. Median wage were, jadi berdasarkan pembagian tersebut, median wage tadi median pay sama gaji rata-rata tengahan sekitaran. Kalau government, pegawai negeri itu 84.490 US dollar per tahun. Silakan dikali aja kurs terakhir sekarang berapa. Inpatient hospital itu 76.840 per year, 76,840 per year.
Inpatient in hospital itu kalau merawat ya yang inap ya di rumah sakit ya. Outpatient ini yang rawat inap, yang ini yang keluar ya. Outpatient itu yang tidak stay. Or ambulatory care atau perawatan ambulans yang accidental ya. 72.340 per year. Besar ya. Kalau penasaran silakan dikali saja ya. Cek di kalkulator currency ya. Nanti akan keluar berapa rupiahnya. Skill nursing and residential facilities. Skill nursing itu adalah keperawatan yang spesifik dengan keahlian tertentu. Residential facilities gitu. Nah ini fasilitas akomodasi gitu ya. Kurang lebih 68,450 per year. Educational organizations ya, pendidikan organisasi 64,630 per year. Ini maksudnya adalah ya tempat-tempat mereka bekerja kan beda-beda nih ya. Oke, next number 2, sense of purpose. Sense of purpose itu kayak ada tujuannya itu beda dengan pekerjaan yang lain ya. Purpose itu tujuannya, sense, rasa, tujuan bekerjaan itu beda dengan pekerjaan lain. Most nurses will tell you that it is not a profession but an art. Kebanyakan perawat akan memberitahu kita bahwa it's not a job, it's not a profession but an art. Ini sebenarnya bukan profesi tapi sebuah aktivitas seni gitu. Karena memang banyak sekali hal-hal yang tidak teknis. Artinya kita harus mencintai pekerjaan ini ya. Nursing is not a career you can do well if you are doing it for the money alone. Artinya apa? Keperawatan atau perawat itu bukan career you can do well, career yang Anda bisa lakukan if you are doing, yang Anda bisa lakukan dengan baik if you are doing it for the money alone. Kalau niatnya cuman hanya untuk money alone, hanya untuk uang saja, no. Anda tidak akan sukses dan tidak akan nyaman karena ini butuh seni, ada feeling dan seterusnya. Makanya disebut ada sense of purpose. Tujuannya tuh udah, pekerjaan ini beda. Kalau cuman pengen duit aja kayaknya Anda gak ikhlas dan gak nyaman dengan pekerjaan sebagai nurse ya. Kemudian ada scheduling. Scheduling ini perjadwalan gitu kan, shift-shiftan gitu. Ada nilai plusnya. Nursing is a flexible profession with many schedule options. Perawat itu adalah profesi yang punya opsi jadwal. Tentu ini berdasarkan jenis-jenis nurse-nya. Nanti ada yang terbatas, ada yang banyak sekali opsinya ya. Next one, number 4, need for nurses and job stability. Nah, kebutuhan untuk nurses and job stability. Punya keunggulan yaitu stabilitas pekerjaan. Maksudnya apa? Even before the COVID-19 pandemic, the world will always need nurses. Bahkan sebelum COVID-19 pun pandemi terjadi, sekarang ini the world will always need nurses. Dunia akan selalu butuh perawat ya. Artinya rasio dan kebutuhan itu selalu ada. Ya, ini disebut job stability, stabilitas pekerjaan. Need for nurse, kebutuhan untuk perawat ya. Number 5, travel opportunities. Ini agak-agak unik ya. Travel contracts usually last about 13 weeks. Kontrak travel biasanya berakhir about sekitar 13 minggu. Ini apa? Ini kontrak-kontrak untuk nurse ya, perawat yang kontrak yang harus traveling, banyak macamnya ya. On average, rata-rata, and may center around the area you live, dan biasanya terpusat di sekitar area, di sekitar tempat you live, Anda tinggal, atau the other side of the world, atau di belahan bumi yang lain. Iya, karena ada nurse-nurse yang itu kontrak ya, berdasarkan kontrak, baik itu di kapal, baik itu ikut travel sebuah tim artis dan seterusnya. Banyak sekali yang kemudian itu kontraknya tidak lama, 13 minggu, 5 ya cukup lama sih 13 minggu. Ada 5 minggu dan seterusnya. Dan ini menyebabkan Anda punya travel opportunities, bisa jalan juga sih sebenarnya ya. Okay? I don't know exactly how this practice in Indonesia. Saya kurang paham malah kalau yang di Indonesia bagaimana ya model begini ini. Coba klik atau kasih info di kolom komentar yang tahu ya. Number 6, finding your niche. Ya, number 6. Ini artinya Anda bisa menemukan passion, spesifikasi Anda yang sangat detail gitu, sangat
poin sangat terspesifikasi gitu. Contohnya bedside nursing, ini khusus sekali kan, dia hanya fokus pada tempat tidur atau bangsal gitu. Outpatient nursing, ya khusus untuk pasien yang keluar ya, rawat jalan. Telehealth nursing, ada yang perawatan yang khusus untuk memberikan pelayanan jarak jauh, tele ya. Nursing education, ada yang khusus pada pendidikan. Nursing administration, administrasi. Legal nursing ya, perawat legal. Atau nursing consulting for the health insurance industry. Lihat betapa spesifiknya ya. Atau konsultasi keperawatan kesehatan khusus untuk industri di asuransi gitu misalnya. School nursing di sekolah, long term care, perawatan jangka panjang, home based nursing, dan lain-lain. Nah, ini bagaimana pekerjaan ini sangat unik karena bisa membuat spek yang sangat detail begini nih. Nurse apa dulu gitu kan, tergantung ngapain. Home based nursing ini juga bagus. Oke, next number 7, room for advancement. Nah, ada apa namanya ya, room for advancement itu adalah ada jenjang karir yang sangat terbuka. Jadi Anda tidak stuck pada satu posisi aja. Ada room for advancement, ada ruangan untuk Anda tetap naik berkarir terus ke atas gitu ya. Most nurses enter the profession with associate and bachelor's degrees. Ini kalian yang S1 ini biasanya ini pakai bachelor degrees, gelar S1 ya. Most nurses, kebanyakan perawat itu masuk ke profesi ini with associate ya, dengan asosiasi dan bachelor's degree dan ya S1 lah minimal gitu. Atau juga ada yang D3 kan. Oke, tapi yang umum biasanya bachelor's ya. It generally takes 3 to 4 years to earn a nursing certificate. Ini cara umum ya. It generally secara umum takes 3 to 4 years, 3 sampai 4 tahun to earn, untuk mendapatkan a nursing certificate. Untuk lulus dengan diploma atau S1 ya, diploma 4 nursing certificate. Nursing education is designed to support advancement. Nah, pendidikan keperawatan ini memang diarahkan to support advancement, untuk mendukung ya itu tadi peningkatan karir gitu secara keilmuan ya. Thank you, that's it for today. Cukup banyak atau cukup tidak banyak ya hari ini, tetapi kita sudah belajar vocabularies dari sebuah artikel yang membahas bagaimana alasan-alasan yang baik untuk seseorang atau Anda atau kita semua harus menjadi nurse itu kenapa gitu ya. I hope you guys learning something from today, and most importantly your vocabulary is added up gitu ya, bertambah dan praktek ya. Thank you guys, see you next time, see you when I see you. I'm signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.